Oke, baik, kita jumpa lagi di video berikut ini. Di sini saya login dulu. Kemudian saya tes untuk menambahkan data di petugas transaksi. Transaksi saya tambahkan lagi satu data. Pinjaman, tanggal terima, kemudian petugas yang menyerahkan, renoman, penerima, kalib, kemudian yang pelanggannya Eden, status siap diambil, dikeringkan, save. Oke, untuk datanya sudah bisa ditambahkan. Kemudian di detail transaksi kita lihat di uraian. Nah, di sini kita tambahkan lagi satu data. Oke, sudah bisa ditambahkan. Kemudian spray kita tambah harga berat 200. Seperti ini sudah bisa. Kemeja putih. Oke, selanjutnya kita akan edit form. Karena itu kita kembali ke folder kerja kita. Di folder kerja kita tutup dulu ini. Folder kerjanya di Visual Studio Code ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan data di karyawan, petugas, teman-teman, di petugas UPP. Di sini kita akan menambahkan data untuk edit form. Nah, karena itu untuk scriptnya itu kita ambil di data yang sudah ada, yaitu di edit form. Di edit form ini, oke, kemudian kita kontrol langsung, kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Model update. Oke. Kemudian di sini untuk nama filenya kita isi dengan update karyawan dan petugas .php. Update petugas.php. Baik, jadi kita sesuaikan datanya itu di database, sesuaikan dengan database yang ada. Di database. Oke, jadi kita sesuaikannya di sini ada nama. Kemudian saya copy saja. Alamat database di database tugas. Nah, di sini ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan paspor. Nama, jenis kelamin, kemudian berikutnya adalah apa? Telepon, email, alamat, paspor. Telepon, email, alamat, dan terakhir adalah paspor. Password, oke.
Untuk data yang selanjutnya ini kita hapus saja, teman-teman. Oke, kita hapus. Kemudian kita tambahkan dulu untuk bagian nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, password. Saya sesuaikan dengan data yang di atas, teman-teman. Modal insert. Oke, kemudian di sini untuk datanya ini ada di luar ya, teman-teman. Jadi kita perlu untuk pindahkan datanya itu. Kita pindahkan minta maaf, saya dulu. Oke, di sini kita ambil ulang data ini. Di sini ya, teman-teman. Kemudian kita pindahkan untuk modalnya itu modal update, Ctrl X, lalu kita letakkan di dalam, bukan di sini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk update-nya kita letakkan di sini, teman-teman. Di sini. Memorial update, oke. Jadi untuk memorial update kita sesuaikan dengan data yang ini, teman-teman. Sehingga ketika dijalankan maka dia akan tidak kembali ke halaman update. Minta maaf, bukan halaman update. Jadi untuk memodalnya ini bersifat dinamis, jadi harus sama, teman-teman. Jadi ketika sama begini, maka ketika diupdate maka dia akan muncul halaman pertama saja. Untuk halaman kedua dan ketiga itu tidak muncul, maka dia akan memanggil halaman pertama saja, teman-teman. Jadi solusinya itu kita ambil yang ini nama, Ctrl C, lalu kita letakkan di belakang ini memorial update. Kemudian di sini untuk nama variabelnya itu ID petugas. Kemudian di sini saya copy lagi yang ini, Ctrl C, lalu kita letakkan juga di sini, kita kasih nama di sini, nama yang sama, teman-teman. Oke, kemudian di situ modal headingnya ini kita kasih nama yang ini, ubah data petugas. Kemudian di sini ada nama, kita kasih nama filenya itu, kita sesuaikan di database juga, teman-teman. Ada nama, kemudian jenis kelamin, selanjutnya itu adalah telepon, kemudian email, password, alamat, password, email, alamat, dan yang terakhir adalah password. Oke, selanjutnya kita lihat itu tipenya itu nama pakai teks, kemudian di sekarang juga kita gunakan teks saja. Telepon kita menggunakan number. Jadi kita menggunakan tipenya tidak sesuai dengan database. Jadi di sini fungsinya untuk ketika kita mau mencari masukan datanya maka dia akan menampilkan angka saja yang terbatas, seperti itu, teman-teman. Kemudian di email kita pakai email juga, email, alamat kita pakai teks, kemudian password teks. Oke, dan terakhir password ini tipe data password.
Oke, kemudian di sini kita sesuaikan dengan atributnya itu. Terus minta maaf tentu. Ini saya salah isi ya. Ini password ini digunakan dengan password. Kemudian untuk kita lihat dari atas dulu atributnya ini, yang ini kita sesuaikan dengan data yang ada sini. Itu nama. Kemudian sini jenis kelamin. Jenis kelamin. Selanjutnya tuh telepon. Kemudian email. Alamat. Dan yang terakhir adalah password. Oke, selanjutnya kita coba simpan datanya. Kita coba tes. Ditambah data ini, kita lihat dulu untuk ubah. Kita akan pindahkan dulu untuk tombol simpannya dulu, teman-teman. Untuk tombol simpannya kita tutup. Nah, untuk tombol simpan kita ambil yang di atas, input form, Ctrl X, kemudian kita letakkan di sini. Ctrl S, kita coba refresh lagi. Ini untuk tombol simpannya sudah pindah. Oke, jadi untuk update datanya sudah ada. Nah, selanjutnya kita lanjut di data pelanggan ya, teman-teman. Data pelanggan juga sama, nama pelanggan, jenis kelamin, alamat passwordnya tidak ada, teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Kita ambil data yang ini saja, teman-teman. Kita ambil yang ini. Ctrl C. Kemudian kita letakkan di pelanggan. Di pelanggan ini kita letakkan di sini. Oke. Yang di bawah sini saya hapus, teman-teman. Yang memodal saya hapus saja. Oke, kemudian sini tadi passwordnya tidak ada, teman-teman. Kita tidak menggunakan password. Kita lihat database dulu apakah sudah sesuai atau tidak di pelanggan. Nah, ini ada password, teman-teman. Passwordnya. Nah, kita harus menggunakan dengan password. Ctrl Z. Kita undo dulu. Dia datanya sama dari petugas dengan pelanggan, datanya sama, teman-teman. Tetap sama. Kita naik ke atas, kita lihat dulu apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini untuk update-nya kita ganti dengan update pelanggan. .php, kemudian ini saya copy saja. Ctrl C. Minta maaf. Update pelanggan.php, kemudian kita sesuaikan dulu. Kita sesuaikan yang ini. Kita ambil yang ini.
Ctrl C, kita letakkan di menu belakang menu modal update. Di sini ada edit pelanggan. Nah, kita copy yang ini, lalu kita letakkan di update pelanggan. Modal update tadi di sini modal update. Sini ada modal. Saya copy saja ini. Ctrl C, lalu kita letakkan di sini. Jadi pelanggan kita sesuaikan ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu di petugas. Sebenarnya saya yang salah nih. Update ya, kita ambil dari modal ya ini. Kita ambil sampai sini. Ctrl C, lalu saya letakkan ulang ya di sini. Oke. Ini saya ganti dengan pelanggan. Ubah data, bukan ubah data pelanggan. Oke. Ubah data pelanggan. Kontrol. Kemudian di sini update, bukan petugas tapi update pelanggan. Pelanggan.pp. Selanjutnya kita coba testing. Refresh. Di pelanggan, kita lihat yang pertama tuh Aprian Dima, Alvin, Irmin Roni, Eden. Oke, sudah. Selanjutnya kita lanjut di jenis cucian. Oke, di jenis cucian ini kita tutup dulu dengan petugas. Nah, pelanggan. Kita lanjut di jenis cucian.pp. Di jenis cucian ini kita ambil data yang tadi petugas. Saya ambil ulang data yang ini. Kita ambil semua sebentar, baru kita hapus saja. Ctrl C, lalu kita letakkan di jenis cucian. Nah, di jenis cucian ini kita letakkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini untuk modal ini kita hapus. Oke. Di jenis cucian saya letakkan di sini ya teman-teman. Modal saya copy yang ini. Ctrl C, lalu kita letakkan sini. Modal update, ID jenis cucian. ID jenis cucian, kemudian modal update. Kita ganti dengan ID jenis cucian. Oke, di sini ini beberapa petugas update jenis cucian. Jenis cucian .pp. Update jenis cucian .pp. Oke. Kita lihat di datanya tuh di database. Di jenis cucian. Nah, di sini ada nama dan harga saja teman-teman. Di sini ada 2. Untuk password yang kita hapus. Nama, kemudian dan harga kita letakkan.
tinggal 2 saja. Oke, jadi sini untuk nama kita menggunakan teks betul. Di sini kita ganti dengan harga. Nama dan harga tadi. Harga kita menggunakan tipenya itu number. Number, kemudian di sini bukan sekarang number. Harga. Harga, kemudian di sini juga harga. Oke, selanjutnya di bagian sini ubah data jenis cucian. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Kita coba testing di datanya, refresh di jenis cucian. Jas ini 10.000. Nah, jas 10.000, kemeja putih 100. Oke, kemeja berwarna 150. Oke, selanjutnya kita lanjut di sekarang di transaksi. Di transaksi ini kita kembali ke ini, kita tutup jenis cucian. Oke, kita lihat di data transaksi.php. Nah, di transaksi ini saya hapus dulu yang di bagian bawah. Kita hapus itu teman. Oke, selanjutnya di transaksi kita letakkan di sini juga. Maaf. Jadi data petugas, copy di transaksi. Nah, di transaksi ini kita dulu model update, kita copy yang ini, Ctrl C, kemudian kita letakkan sini. Ada ID transaksi, kemudian di sini juga ID transaksi. Nomor update-nya ubah data transaksi, kemudian model update. Ini update transaksi.php. Update transaksi. Oke. Nah, tadi di petugasnya ada pendobelan PHP, kita lihat dulu di petugas. Di sini ada kita lihat kembali transaksi tadi. Kita lihat database-nya di transaksi. Nah, di transaksi ada tanggal terima, di petugas terima, tanggal serah. Untuk insert transaksi ini kita ambil datanya sesuaikan dengan data yang di bawah. Kita lihat di input itu, di insert data, kita lihat sesuaikan dengan data yang ini. Nah, di sini ada tanggal terima. Kita menggunakan text file betul, sudah betul. Nah, di sini nama ini kita ubah dengan yang ini. Minta maaf. Keliru sedikit. Data transaksi.
update transaksi. Ya, di sini ada tanggal terima, teman-teman. Tanggal terima. Kemudian untuk tipe datanya to date, nama, tanggal terima, kemudian tanggal terima. Yang kedua itu adalah di sini kita pakai input dinamis. Input dinamis, copy saja ini, Ctrl C. Kemudian berata tanggal terima sudah. Sini kita Ctrl V di sini. Situ ada tanggal terima, ID petugas terima, petugas penerima, petugas terima, penerima saja. Kemudian record ID petugas terima. Oke, jadi sini minta maaf, ini data yang kita tidak bisa gunakan. Saya copy saja, ya, ambil saja scriptnya itu di input edit form. Kita lihat, kita ambil yang data dinamis. Oke, kita ambil yang ini saja, teman-teman. Kita ambil yang ini, Ctrl C. Ctrl V, oke. Nah, di sini tadi itu adalah nama penerima. Nama penerima atau mana, teman? Petugas terima. Petugas penerima. Nah, di sini ada untuk nama variabelnya, kita menggunakan yang variabel satu. Sini ID from ID petugas, ID transaksi. Oh, bukan, ID transaksi, coba transaksi. Nah, di sini bukan ID transaksi, tapi kita isinya from transaksi. Petugas, kemudian di sini untuk name filenya ID petugas penerima, ID petugas terima. Oke, jadi untuk ID petugas terima ini datanya itu kita sesuaikan yang di atas ini. ID petugas terima, kemudian dimana tadi ID petugas terima, kemudian oke, di sini juga ID petugas terima, ID petugas saja, ID petugas terima. Nah, di sini variabel D2 ini saya isi dengan ID petugas. Kemudian untuk name filenya ID petugas, kemudian di sini nama, sama juga di sini petugas, kemudian di sini nama, nama sini petugas, di sini nama. Oke, jadi sini saya hapus dulu yang ini biar tidak keliru. Terus teliti untuk memasukkan data-data sehingga tidak terjadi error. Nah, di sini saya meninggalkan tanggal terima dengan petugas penerima. Oke.
Oke, jadi datanya seperti ini. Untuk langkah pertamanya dia akan menyimpan ID petugas di tabel transaksi, lalu dia menyimpannya di extinction. Oke, kemudian di sini yang kedua, untuk select bintang from petugas nih, jika datanya diterima maka dia akan menyimpannya di ID petugas terima di dia akan menampilkan ID petugas terima di dan menyimpannya di extinction yang ini. Nah, jika untuk ID petugasnya diterima, maka dia akan menampilkan ID petugas yang ini. Dia akan menampilkan kembali yang ini. Jika tidak ditemukan, maka dia akan kembali juga menampilkan yang ini. Oke, jadi sini kita refresh dulu. Untuk di sini kita lihat diubah. Sini nama karyawannya itu 3 itu siapa? Renoman, oke. Kemudian di sini ada 2, ubah. Nama karyawannya itu siapa? Daniel V, oke. Kemudian sini uraiannya 1. Kita lihat Darwin Noman, oke. Sini juga 3 Rai, oke. Kemudian tanggalnya juga tanggal 9 baru tanggal 14, oke. Seperti ini teman-teman. Kemudian juga sudah seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya untuk uraiannya ini tidak bisa diubah ya teman-teman. Oke, jadi untuk insert transaksinya ini, data transaksinya tidak bisa diubah. Jadi untuk tombol ubahnya kita hapus saja. Karena dia kita gunakan hanya untuk simpan saja teman-teman. Karena itu kita masuk ke detail transaksi, insert detail transaksi. Nah, bukan insert ya. Di detail transaksi kita hapus data yang ini ke bawah, hanya ini kita ubah datanya, kita hapus saja. Terus kita coba kembali refresh. Nah, untuk datanya seperti ini. Sini hanya hapus saja. Kita kembali ke halaman petugas. Tadi untuk ubah datanya sudah bisa. Hari nama laki-laki, timur.com, usaha Kupon Timur, oke. Sama jenis cucian juga. Jadi kita bisa ubah jaket 500, oke. Kemudian di transaksi, oke, di transaksi ini tuh namanya tuh dunia V2 tanggal 29, tanggal terima tanggal 29 ya, bulan 8 2022. Oke, di kalender noman ini coba 1 kalender noman tanggal 31 bulan 8. Oke, jadi untuk bisa ubah formnya seperti ini teman-teman. Kita lockout dulu. Sekian dan terima kasih.